Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu penguji kinerja, perkenalkan nama saya Niken Ayu Dinar Utami, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Negeri 1 Telahapidul, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Sekaligus mahasiswi PPG PAI Darjab Batch 3 di LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga dengan NIM 27030253145. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja pada kelas 5 dengan materi pembelajaran lebih dekat dengan nama-nama Allah Asmaul Husna. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu lagi di pelajaran pendidikan agama Islam. Dan berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silakan para santri siswa untuk berdoa. Melanjutkan surat terakhir minggu lalu, surat Al-Mulai hari ini tentunya surat Al-Ma'un. Kita baca dengan hati yang tenang, dengan nada yang indah dan bacaan yang terakhir. Kita awali dengan baca basmalah bersama. Kalau lingkungannya bersih, kalian rapi, insya Allah belajarnya tentunya tambah semangat. Dulu akan ngecek dari kalian dulu ya. Dan dulu ini dia jam berapa? Itu nanti yang belum panggil namanya, silahkan kalian menyebutkan hadir, bentuk tangan atau video. Kemudian kalian sebutkan cita-cita kalian mau jadi apa. Dan Al-Hafiz Amir jadi Amir Nurel Afif kemudian Ahmad Bakit Ilopi Ifana Ilam Rizil jadi untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa Indonesia, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan terus semangat dan nanti ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya kalian tadi sudah semangat dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, semangat yang kalian tunjukkan tadi ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya, mari kita bawa ke dalam pembelajaran pada hari ini, ya. Kalian semangat, otomatis kalian nanti di sini aktif diskusi, bertanya jika kurang paham, ya. Kita tugas di fokus bersemangat, jadi fokus, jadi fokus, jadi fokus.
sudah fokus semua? Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran minggu lalu. Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu itu kita belajar tentang apa? Oke, surat Al-Maun. Kira-kira surat Al-Maun itu isi pokoknya tentang apa sih ya? Tidak menghadir anak yatim. Oke, ada lagi di sini adalah di pembelajaran surat Al-Maun itu berisi tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Ya. Dan sekarang kita akan belajar tentang beberapa asmaul husna, lebih dekat mengenal nama-nama Allah. Beberapa asmaul husna yang kita pelajari itu ada 5. Yang Qawiyyum, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mu'min, dan Al-Aziz. Kira-kira ada nggak sih hubungan materi surat Al-Maun dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Ada nggak hubungannya? Kayak tadi Fel. Ada namanya Allah yang maha luas, maha menghidupkan dan maha membalas. Kita akan mendorong untuk beramal soleh, merawat yatim, merawat kita hidup kesehatan. Oke, betul sekali. Setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan kalian itu mampu. Yang pertama menyebutkan dan menjelaskan makna 5 asmaul husna yaitu Al-Qayyum, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mu'min, dan Al-Aziz. Kemudian kalian diharapkan mampu memberikan contoh penerapan asmaul husna dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kalian diharapkan mampu menunjukkan sikap beriman kepada Allah dengan meneladani sifat-sifat Allah. Oke. Kemudian untuk pembelajaran hari ini, nanti kita akan mengeksplorasi sebuah gambar. Nanti sebelum saya akan sebuah gambar, kita eksplorasi. Kemudian Ibu akan menampilkan video untuk kalian analisis. Kalian amati video, kemudian analisis, kemudian diskusi kelompok, dan aktivitas reflektif. Nanti juga kita akan membuat karya asmaul husna dalam bentuk pop-up. Jadi mempelajari asmaul husna ini sangat penting karena membuat kita lebih mengenal Allah, kemudian menumbuhkan iman dan syukur, serta membantu karakter yang baik seperti mandiri dan peduli. Dengan memahami sifat Allah ini, kita itu jadi semakin terdorong untuk beramal soleh dan mempersiapkan diri menghadapi kehidupan akhirat. Coba kalian perhatikan ketiga gambar. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan asmaul husna dan kenapa penting bagi kita untuk mengetahuinya? Oke, Bagia. Asmaul husna adalah nama-nama Allah yang baik dan harus dipenuhi. Oke, karena asmaul husna adalah nama-nama Allah yang baik dan harus dipelajari. Bagus sekali, tepuk tangan dulu. Yang kedua, ya, Al-Qawiyyum, betul sekali. Gambar yang kedua, Syifa. Oke, Syifa. Al-Qayyum. Oke, Al-Qayyum maha berdiri sendiri. Yang ketiga, ya, Al-Mu'min, Allah maha mematikan. Tepuk tangan dulu. Gambar yang pertama memperlihatkan seorang anak tadi membantu orang tua dengan memberikan makanan. Hal ini menunjukkan bahwa apa? Di dalam kehidupan kita itu diajarkan untuk saling tolong menolong, untuk saling mengasihi, untuk saling berdengar tekun. Artinya apa? Jadi selama kita hidup, selama kita diberi kesempatan hidup, itu kita gunakan waktu sebaik mungkin untuk menuntut ilmu dan beramal soleh. Asmaul husna. Asma itu artinya apa? Nama. Husna baik. Jadi asmaul husna adalah nama-nama Allah yang indah dan baik. Jadi setiap nama itu menunjukkan sifat-sifat Allah yang agung. Dari 99 asmaul husna itu. Nah, kita dianjurkan untuk tidak hanya membacanya saja, tidak hanya menghafalkan. Kita pelajari adalah Al-Qayyum yang artinya maha kuat, Al-Qayyum maha berdiri sendiri, Al-Muhyi maha hidup, Al-Mu'min maha dan Al-Aziz maha pembelaan.
kemudian dimatikan kembali, kemudian dicoba kembali seperti didiskusikan bersama, nanti hasilnya dipresentasikan. Dan selain itu juga kalian nanti akan membuat proyek juga, di mana proyek tersebut adalah guru siapkan pop up ini gambar tersebut, kemudian menempelkan ke dalam pop up, kalian klasifikasikan gambar, misal gambar A, dia masuknya kemana ya? Asmaul husna al-qawiyu atau al-qayyum atau dan sebagainya. Paham ya? Nanti kalian tugasnya adalah menggunting gambar, menempelkan sesuai dengan asmaul husna yang tepat. Yang harus kalian didiskusikan dan buku ingatkan bahwa ini karena kalian itu adalah bekerja kelompok, oleh karena itu semuanya itu diharapkan aktif, diharapkan bekerja sama, ya. Silakan kalian baca petunjuknya, itu sudah ada petunjuk ya, petunjuk mengerjakan. Nomor 2, nomor 3, Nomor 1, Syarif kamu nomor 2 ya, Dua kamu nomor 3, Ata nomor 4, Kristias nomor 5. Apa itu? Penyebabnya sakit. Sakit di sana orang kalau sudah ketemu langsung dipisah aja, alkoholnya sendiri, kopinya sendiri, alkoholnya sendiri, seperti itu. Nanti pas nempel tuh kamu nggak bingung ya, ini sudah ada kopinya. Kalian dia top up book itu sekreatif mungkin, top up book yang sudah jadi ya. Kalian bisa jadi gambar apa sih yang sesuai dengan asmaul husna itu, nanti kalian tempel, kalian beri hiasan boleh. Untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nomor 1, dari video apa tanda-tanda bahwa makhluk hidup mengalami kelahiran spiritual yang kematian. Makhluk hidup lahir dari orang tua atau asalnya tumbuh berkembang, misalnya anak jadi dewasa, tumbuh jadi bobot, kemudian mati atau rusak. Kedua, menurut kalian siapa yang memberi kehidupan kepada tumbuhan hebat dan manusia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika apa penyebab makhluk hidup bisa mati? Apakah ada yang bisa menghindari kematian? Jawabannya karena sakit, bencana, usia tua, atau kehendak Allah. Tidak ada makhluk yang bisa menghindari dari kematian. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari pop up kami. Apabila dalam berusaha dengan keras dalam menyelesaikan permasalahan. 2, tidak mau menyerah dalam menghadapi masalah. 3, melakukan segala sesuatu dengan koordinasi. Demikian presentasi dari kami berenam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan yang meriah. Dari presentasikan tadi kelompok 2 apakah ada yang bertanya? Oke, kelompok berapa? Dari kelompok berapa? Dari kelompok 5 mau bertanya. Silakan pertanyaannya, Mbak. Apa yang dimaksud dari sifat al-mubaid bagi manusia? Manusia akan mengalami kematian dan kehidupan di dunia adalah sementara. Jelas? Oke, alhamdulillah semua sudah aktif, berperan aktif dalam kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, 4 sudah maju menampilkan diskusi dengan baik. Nah, sekarang juga menjelaskan bahwasanya apa yang sudah kalian lihat tadi dalam video, oke, itu adalah tentang tanaman yang tumbuh dari biji kecil ya. Dan sekarang bagaimana sih caranya kita bisa meneladani sifat-sifat Allah yang maha menghidupkan? Bagaimana caranya? Dengan menjaga kesehatan, merawat tanaman dan hewan, menolong orang lain, dan memberi semangat kepada sesama. Oke, betul sekali. Kamu Bentar, mulai itu.
menjadi pribadi yang beriman, bersyukur, sabar, disiplin, peduli kepada sesama. Apa ilmu baru yang sudah didapatkan hari ini? Oke, ini dari kelompok kita. Dapat mengetahui arti Asmaul Husna. Oke, dapat mengetahui arti Asmaul Husna. Kira-kira apa manfaatnya sih bagi kehidupan? Oke, Erin. Dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita mempelajari Asmaul Husna, mengetahui artinya, kemudian untuk kita dapat terapkan dalam kehidupan sehari-hari atau bisa mengelajarinya. Baik sekali. Memperbanyak ibadah boleh. Ada lagi? Oke, Mbak Tia. Belajar dengan sungguh-sungguh itu mengimplementasikan Asmaul Husna. Hari ini kita sudah selesai belajar mengenai lebih dekat dengan nama-nama Allah Asmaul Husna. Oleh karena itu, karena tadi sudah bahas semuanya ya, silakan kalian coba salah satu siswa untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini itu tentang apa saja. Ya, siapa? Oke, Lola. Allah memiliki Asmaul Husna yang menunjukkan sifat-sifatnya yang agung. Oke. Dalam pada ini kita belajar 5 Asmaul Husna. Apa saja? Al-Qawiyu yang maha kuat, Al-Qawiyu maha berdiri sendiri. Maksud kita mengenal Asmaul Husna semakin meningkat